itu punya data yang kuat bahwa Bible itu merujuk pada kisah yang dituliskan, bukan wahyu yang gedebuk ya. Itu. Jadi menurut saya kalau seseorang berdakwah, kalau dia seorang muslim, ya intinya itu dia ingin mengatakan bahwa ajaran Islam, agama kami itu sangat benar. Nah, untuk itu kalau saya membuat satu kesimpulan, nggak usahlah Uni kita bicara tentang Kristen yang menurut persepsi Anda itu banyak salahnya. Ya, contoh. Tapi Uni harus bisa tenang karena konsepnya kan menjawab agama yang benar. Persepsi Saya itu Pak, kalau Bapak bicara bagus-bagus, tidak menghujat, saya akan tenang. Saya tidak tenang ketika ada orang menista secara terang-terangan. Saya tidak akan tenang ketika ada orang yang memframing secara terang-terangan. Jadi kalau Bapak mengajak saya tenang, Pak, saya sudah berkali-kali membuktikan bahwa saya bisa diskusi dengan tenang kalau lawan debat saya itu orang yang tidak memframing atau tidak menghujat. Itu saya lakukan kok, Pak. Mau Bapak enggak, Bapak ngerti nggak sih diskusi kita? Pak, kalau mau debat diskusi jangan sama saya. Tidak. Gini Uni. Jadi saya ingin, kenapa saya pertahankan? Kenapa menurut saya literasi Uni tentang Quran kurang? Kenapa? Coba Uni baca Al-Maidah ayat 15 supaya Uni tahu apa itu Bible atau Injil yang dipegang orang Kristen. Itulah Injil. Coba Uni baca Al-Maidah 15 dan terangkan kepada saya. Arti itu ayat yang mukamat ya, jelas dan nyata. Jangan menuduh Bible, Injil itu sudah begini, sudah begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirfa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Ya, aku silakan. Bapak dong, di sini tuh kami menjamu saudara-saudara kami yang Kristen untuk bertanya. Kalau mau menjelaskan juga boleh, asal Bapak teruji dulu kredibilitasnya. Maksudnya apakah Bapak memang seorang ahli atau Bapak adalah seorang yang hanya awam. Karena kalau awam, saya tidak ngizinin Bapak menjelaskan keagamaan Bapak, ini berbahaya gitu Pak. Tapi kalau Bapak itu adalah seorang mungkin pernah belajar misal gitu ya, maka saya izinkan Bapak untuk berdiskusi dua arah dengan saya. Tapi kalau ternyata Bapak awam, saya malah pengen Bapak cuman belajar aja, bertanya begitu, sebagai bentuk penghargaan kami
terhadap kalian umat Kristen supaya kami tidak berdosa, karena dalam Islam agama saya kami diajarkan begini sama nabi aku, barang siapa yang menuntut ilmu untuk mengolok-olok orang jahil atau mendebat para ulama, finar, begitu, masuk neraka kata nabi aku. Jadi aku nggak mau masuk neraka. Mungkin Bapak mending bertanya aja deh. Siap. Kalau Dan saya tema kita nih Pak, tema kita nih tentang kitab suci. Jadi aku pikir mending Bapak bertanya tentang kitab suci aja. siap. Kalau saya membuat sebuah narasi seperti ini, Uni setuju nggak bahwa ketika Anda mengatakan Bible kami itu, saya perlu akui bahwa sepertinya sulit kita mau menjelaskan karena ini menyangkut iman. Apapun yang mau dijelaskan, Uni itu punya data yang kuat bahwa Bible itu merujuk pada kisah yang dituliskan, bukan wahyu yang gedebuk ya. Itu. Jadi menurut saya, kalau seseorang berdakwah, kalau dia seorang muslim, ya intinya itu dia ingin mengatakan bahwa ajaran Islam, agama kami itu sangat benar. Nah, untuk itu kalau saya membuat satu kesimpulan, nggak usahlah Uni kita bicara tentang Kristen yang menurut persepsi Anda itu banyak salahnya. Apakah Anda sebagai seorang Muslim mampu untuk menjawab segala polemik yang ada dalam Quran dan Islam dalam otak kami yang sederhana ini? Itu Pak, kalau menurut saya begitu nih. Iya Pak, kalau saya insya Allah ya Pak, kalau saya sebagai seorang muslimah itu wajib mampu menjawab polemik yang terjadi di agama saya. Wajib saya, bahkan saya mewajibkan untuk diri saya, maksudnya saya berusaha untuk mengkaji, mencari tahu permasalahan kalau memang ada di dalam agama saya. Masalahnya emang ada masalah di agama saya Pak. Kalau nggak ada masalah, kenapa saya harus cari tahu gitu loh? Masalahnya apa? Silakan Bapak ajukan. Apa kira-kira permasalahan yang ada di agama saya? Umpamanya, contoh. Tapi Uni harus bisa tenang karena konsepnya kan menjawab agama yang benar, persepsi. Saya itu Pak, kalau Bapak bicara bagus-bagus, tidak menghujat, saya akan tenang. Saya tidak tenang ketika ada orang menista secara terang-terangan. Saya tidak akan tenang ketika ada orang yang memframing secara terang-terangan. Jadi kalau Bapak mengajak saya tenang, Pak, saya sudah berkali-kali membuktikan bahwa saya bisa diskusi dengan tenang kalau lawan debat saya itu orang yang tidak memframing atau tidak menghujat. Itu saya lakukan kok Pak. Itu bisa Bapak lihat di seluruh video YouTube saya. Kalau ada orang yang betul-betul tidak menghujat dan dia tidak melakukan aksi-aksi penistaan, saya sangat tenang banget loh Pak. Itu seperti itu. Siap. Namun pun demikian, karena Uni ini sudah jadi toko ya dalam komal-komal, saya juga sering melihat Uni terbawa. Akhirnya ya kadangkala ya itu kemanusiaan kita Pak. Sebagai manusia biasa tentu kita akan lost control. Makanya saya sendiri tuh punya backupan. Makanya ada Iqbal adik saya di sini yang akan membackup saya. Ketika saya terlihat sudah mulai tidak bisa mengendalikan diri, maka akan diambil alih oleh saudara-saudara saya, Iqbal, Bang Teku ataupun Jimen biasanya. Begitu juga kalau saya di grupnya Gregorius, itu akan diambil alih sama Gofur. Jadi memang seperti itu Pak. Kami saling backup, kami saling melengkapi begitu. Silakan Pak. Mungkin Uni lebih tahu. Saya cuma biasa ya. Kita orang awam paling googling, Copilot, GPT dan sebagainya sebagai narasumber untuk mencari dalil. Uni tahukah kata anakronistik dalam Quran? Saya tahu anakronistik itu kronologis yang tidak sesuai dengan timeline Pak, dengan susunan waktu Pak. Mantap. Kalau di Bible banyak, saya bisa tunjukkan. Tapi kalau di Al-Quran silakan Bapak yang ngajukan. Itulah yang saya bilang Uni ini super ya. Super. Ya, jadi langsung tahu. Tentunya Uni tahu ya. Uni tahu bahwa ada juga ayat-ayat yang anakronistik tadi dalam Quran. Jadi kalau memang ada, saya lebih menghargai Uni untuk Uni menjelaskan kenapa bisa ada.
Gini Pak, pernyataan bahwa di Al-Quran itu ada anakronismenya itu datang dari seorang scholar yang mengkaji atau datang dari pribadi Bapak? Karena kalau Bible itu dari para ahli Pak. Jadi kalau kita bicara konteks akademik, saya adalah orang yang membawa perkataan para ahli, bukan orang yang mendengarkan asumsi liar dari orang yang salah kaprah terkait agama saya. Makanya saya minta Bapak tadi, coba Bapak tunjukkan dulu ayat apa yang anakronisme dan kemudian siapa yang mengatakan bahwa itu anakronisme. Kalau Bible saya bisa tunjukkan Pak. Contoh kalau Bible misalkannya ternyata kata ada sebuah kota, banyak nama-nama kota menurut para scholar Kristen sendiri yang sebetulnya itu belum ada tapi sudah dimasukkan ke dalam Bible. Itu anakronisme. Ya, atau kematiannya Musa yang dituliskan oleh Musa itu anakronisme. Masa Musa menuliskan kematiannya sendiri, itu termasuk anakronisme. Gara-gara ayat itulah Ibn Ezra meragukan bahwa Perjanjian Lama itu ditulis oleh Musa. Nah, itu namanya anakronisme yang diakui oleh para scholar, yaitu Ibn Ezra, Pak. Buku Pak Dondi ada nggak Kak di sini? Ada Kak. Kak minta tolong Kak. Maaf Kak. Bukunya Pak Dondi tanda ada nggak Pak? Kak, kalau nggak ada, biar aku tunjukin sama Bapak ini. Kalau nggak ada berarti nggak apa-apa Kak. Kakak pernah lihat? Ya nggak ada berarti. Berarti di kosan aku ya. Oh Kakak punya? Oh ya udah Kak pinjam dulu. Bentar Pak, nggak. Saya bicara tuh pakai literasi. Maksudnya gini, kalau saya mengatakan bahwa Bible itu ada anakronismenya, itu bukan kata saya. Nah kalau di Al-Quran ada anakronismenya, itu kata siapa? Kalau kata Bapak, kenapa saya harus percaya kata Bapak? Bisa jadi Bapak misunderstanding gitu loh. Nah kan Bapak bilang, Uni saya tanya ada anakronisme di dalam kitab Uni, kan itu baru tuduhan tuh. Maka tuduhan itu kan dibenarkan kalau bisa dibuktikan. Kalau saya, yang menuduh itu bukan saya, yang menuduh itu adalah orang Yahudi sendiri, namanya Ibn Ezra. Bahkan meragukan kitab Taurat, 5 kitab Musa itu ditulis oleh Musa gara-gara ada ayat di mana Musa menuliskan tentang kematiannya sendiri gitu loh. Paham nggak? Jadi kalau saya mengatakan Bible itu ada anakronismenya, bukan kata saya, tapi kata para scholar dari kalangan Yahudi. Tapi kalau Bapak mengatakan Al-Quran ada anakronisme, siapa scholar yang mengatakan itu? Nah ini bukunya Pak. Buku ini ditulis oleh Donditan memang. Dan di sini informasi yang dituliskan oleh Pak Donditan adalah nih, ya. Kita lihat tentang sejarah penulisan Bible kitab Perjanjian Lama. Nih. Kalau saya bicara tuh ada literasinya Pak. Nah Pak Dondi ini salah seorang yang sangat banyak literasinya. Nah nih, saya bacakan ya Pak. Ini kalau Bapak punya bukunya yang ditulis oleh Bible Expose judulnya by Donditan ya. Ini ntar ya, ini kata nih teman-teman ya, ini bukunya nih di halaman kedua nih. Jadi Tanakh itu disusun oleh orang-orang Yahudi atau bangsa Israel ketika mereka keluar dari pembuangan Babel yang diselesaikan oleh seorang yang bernama Ezra atau Uzair. Menurut tradisi umat Yahudi hampir 700 tahun yang lalu sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Musa yang menulis kitab Taurat. Artinya orang Yahudi dan Kristen itu percaya bahwa Perjanjian Lama ini ditulis oleh Musa. Namun muncul masalah. Ya, nih saya sebutkan nih. Masalah mulai timbul ketika ayat-ayat dalam 5 kitab Musa mulai diteliti secara cermat dan dipertanyakan di kalangan internal Yahudi sendiri. Yaitu Abraham ibn Ezra adalah seorang pertama yang mengatakan bahwa kejadian kematian Musa tidak ditulis oleh Musa dan mengusulkan bahwa Yosua yang menulis teksnya. Masalahnya gaya penulisan dan narasi dari ayat kematian Musa itu cocok dengan ayat-ayat sebelumnya. Artinya itu ditulis oleh seorang yang sama. Kalau orang Kristen mengakui bahwa 5 kitab Musa ditulis oleh Musa, itu ada anakronismenya, kesalahan dalam kronologis timeline yang tidak sesuai dengan time-nya, begitu. Nah, kemudian kalau kita lihat banyak anakronismenya, saya akan tunjukkan kepada Bapak. Dan ini by data, Pak. Tapi kalau Bapak bilang di Al-Quran ada anakronisme, ya saya minta datanya. Kurang lebih seperti itu, Bapak, my brother. Silakan, Pak. Siap ini. Oke. Jadi kalau yang itu jawabannya di awal tadi ya. Anakronistik dalam Bible. Ya. Tadi kan saya katakan dalam paham iman Islam itu atau kepercayaan yang kurang berdasar ya, bahwa Injil itu tidak ada lagi palsu, Taurat itu palsu gitu. Jadi kalau hari ini saat ini Uni mengangkat tentang ayat-ayat yang tidak sesuai zamannya, ya
Itu makanya ranah itu saya tutup. Sekarang ranahnya Islam mempertahankan dan menjelaskan kebenaran Islam sebagai agama terbaik, agama yang turun sebaik-baiknya umat dan agama terbaik di sisi Allah. Gitu Pak Uni. Jadi kita lagi bicara tentang Islam dan Quran yang dipresentasikan oleh Uni Rifa. Di saya Uni. Saya temanya saja tentang kitab suci. Kalau Bapak bertanya kepada saya tentang apakah saya bisa membuktikan kitab suci saya adalah kitab suci, bisa. Tapi ketika Bapak membuat statement bahwa saya mengatakan Bible Bapak palsu, itu saya nggak pernah bilang loh Pak. Saya tidak sepakat dengan orang-orang yang mengatakan Bible palsu. Nabi saya gak ngajarin gitu Pak. Nabi saya mengajarkan bahwa kitab Bapak itu kitab bercampur Pak. Ya, mohon maaf ya. Saya tidak sepakat dengan orang-orang yang mengatakan Bible palsu. Justru yang mengatakan Bible ada ayat-ayat palsu adalah scholar Kristen sendiri. Nah, ini saya kasih sama Bapak pernyataan Nabi saya yang mengatakan kitab kalian itu bercampur. Ya, saya ulangi sekali lagi ya. Pernyataan saya bahwa saya tidak mengatakan kitab sucinya orang Kristen itu palsu. Walaupun yang mengatakannya sendiri adalah para skolarnya Kristen sendiri, terkait tentang tafsiran 1 Yohanes pasal ke-5 ayat 7. Ada ayat-ayat yang ditambahkan kemudian yang bukan ayat asli. Tapi yang harus saya sampaikan adalah Nabi saya dalam kitab Sahih Imam Bukhari nomor 2488 mengatakan bahwa wahai sekalian kaum muslimin, bagaimana bisa kalian bertanya kepada ahli kitab sedangkan kitab kalian yang diturunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah kitab paling baru tentang Allah. Nah, kitab paling baru tentang Allah kalian membacanya dengan tidak dicampur aduk. Dan Allah telah memberitahu kalian bahwa orang-orang ahli kitab telah merubah-rubah apa yang Allah tetapkan. Maka saya tidak pernah mengatakan kitab Bapak palsu, tapi saya mengatakan kitab Bapak itu kitab yang dirubah-rubah. Dalilnya Al-Quran dan juga hadis. Maka saya tidak mau dipelintir pernyataan sikap saya kepada menanggapi kitabnya orang Kristen. Nah, dan ternyata bukti kitab Bapak itu bercampur itu menjadi tema kita hari ini. Kenapa Bible dikatakan suci? Kalau saya katakan, kenapa Al-Quran bisa dikatakan suci? Al-Quran itu dikatakan suci bukan dari pendapat saya, tapi menurut Al-Quran sendiri. Dan secara faktual, secara esensial, ketika Al-Quran mengklaim ada beberapa syarat tentang kesucian kitab suci, dipenuhi oleh Al-Quran sendiri secara realitas yang disebut dengan kebenaran koheren, terkoherensi Pak, konsisten Pak. Contoh, Al-Quran dikatakan suci pertama karena dia adalah kalam ilahi atau perkataan Tuhan yang tidak bercampur dengan perkataan manusia. Nah, maka dalilnya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang bertakwa. Bapak, di dalam Al-Quran kami ya Pak, bahkan ayat mutasyabihat saja itu kami tidak bingung menjelaskannya Pak. Tidak bingung Pak. Bicara tentang ayat mutasyabihat loh Pak. Bahkan para ulama ahli-ahli agama Islam pun mengerti Pak, bahwa ada takwil yang tidak absolut karena memang Allah yang tahu, karena kami belum tahu bagaimana seperti bentuk aras. Dan bahkan para ulama mengerti bagaimana Al-Quran. Artinya pernyataan Al-Quran bahwa Al-Quran adalah ayat-ayat yang jelas, kitab yang jelas, itu relate dengan kenyataan. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat ke-9, Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Maka Bapak, sampai detik ini saya belum pernah menemukan salah satu karya ilmiah bernama jurnal ataupun buku yang mampu membuktikan Al-Quran pernah terdistorsi. Yang ada ini Pak, yang ada. Ini yang ada ya Pak ya. Yang ada adalah ini. Yang ada salah seorang yang mengaku Islam bernama Profesor Munim Syiri yang pemikirannya dipengaruhi oleh para orientalis mencoba menuduh Al-Quran itu pernah distorsi. Sementara Pak, tuduhan runtuhnya teori polemik kitab suci dibantah oleh Ustadz Muhammad Nuruddin di sini, di mana Munim Syiri sebagai seorang scholar terbukti pernah berbohong. Ya, ini kejahatan akademik yang tidak layak untuk dianggap sebagai sesuatu yang akademik ya. Nah, bahkan Pak, kami umat Islam mampu membuktikan kebenaran Al-Quran menggunakan paradigma rasio Pak, menggunakan rasional. Nah, contoh
Ketika dalam surah An-Nisa ayat 82 Allah men-challenge bahwa afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillah walajadu fihi ikhtilafan katsiran. Kata Allah, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah mereka tidak mentadabur, tidak menganalisis, mengobservasi Al-Qur'an walau kana min indi ghairillah. Kalau seandainya Al-Qur'an tidak berasal dari sisi Allah, tentu banyak ikhtilafan, katsiran, kontradiksi di dalamnya. Maka saya minta kalian umat Kristen untuk membantah kebenaran Al-Quran saya dengan tunjukkan karya ilmiah bahwa ada anakronisme di dalam Al-Quran saya. Tunjukkan secara ilmiah ada ayat kontradiksinya, tunjukkan secara ilmiah ada ayat terdistorsi. Itu Pak. Tapi kalau tidak ada, fix Al-Quran kalam ilahi. Seperti itu. Siap, Uni, penjelasan yang mantap. Ya, saya juga terlampau cepat mengatakan palsu ya. Saya sependapat dengan Uni bahwa pencarian saya bukan kata palsu tapi disembunyikan itu atau ditukar, dirubah. Oke, kita lanjut Uni. Dengan mungkin Pak, saya potong sedikit. Enggak, saya potong sedikit. Saya kasih cara contoh menuduh nih. Bapak tahu nggak anakronisme itu adalah kesalahan secara sejarah yang anakronisme kronologis yang sangat salah. Bapak lihat dalam kitab Kejadian pasal 21 nomor 32 dan 26 ayat 1. Di situ disebutkan bahwa Abraham dan Ishak berurusan dengan orang Filistin dan Raja Abimelek. Masalahnya muncul ketika bangsa Filistin ini baru tiba di daerah Kanaan sekitar abad ke-12 sebelum Masehi. Jauh setelah Abraham yang diperkirakan hidup di abad 19 sampai 18 sebelum Masehi. Tuh. Nah, ada namanya kota Dan, Mbak. Bapak lihat dalam Kejadian pasal 14 nomor 14. Abraham mengejar musuh sampai ke Dan. Sementara kota Dan baru mendapat nama itu pada zaman setelah Musa. Coba Bapak lihat dalam Hakim-Hakim pasal 18 nomor 29. Baru diberi nama kota Dan itu. Tiba-tiba sudah ada nama kota Dan dalam kitab Kejadian pasal 14. Ini namanya anakronisme. Gitu, Pak. Kalau Bapak lihat ada lagi sejarah, Pak. Bapak tahu nggak kereta besi itu muncul di wilayah tempat Yosua itu sekitar abad ke-12 sebelum Masehi, ya. Sementara di zaman Yosua dikatakan bahwa bangsa Kanaan memiliki kereta besi. Jadi kalau kita bicara tentang sejarah, ya kita harus mengikuti fakta historis gitu loh. Walaupun kalau fakta historis itu nggak absolut, gitu. Siap Uni. Oke, saya mencoba mendapatkan edukasi dari Uni tentang ayat yang sepertinya anakronistik tadi ya dalam Quran. Itu terdapat dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 1, 2, 4. Dalam terjemahan Indonesianya, Firaun berkata, "Sungguh aku akan potong tangan dan kaki kalian secara bersilang, dan sungguh aku akan salibkan kamu semuanya." Nah, Uni, kita ketahui penyaliban di zaman Firaun itu belum ada ya. Belum ada. Siapa Karena bilang, penyaliban Pak? Itu nanti ada. Siapa bilang Pak penyaliban belum ada di zaman Firaun? Siapa yang bilang penyaliban belum ada di zaman Firaun? Ya, sebentar nih. Jadi pakai data Pak. Saya dari tadi pakai data. Oke, kalau gitu Uni tunjukkan data di zaman Firaun belum ada hukum salib ya. Ada gantung pada tiang, kemudian pancung, kerja paksa. Bapak tahu definisi salib nggak? Bapak tahu definisi salib nggak? Iya, kalau salib itu tiang ya. Bapak tahu sejarah Persia, Pak? Ala Kristus. Bapak tahu nggak? Menurut sejarah Persia ini Mesir kuno ya, Pak ya. Ini saya tunjukkan nih. Iya. Yang lucunya ketika Bapak mengatakan bahwa hukum salib itu tidak dilakukan oleh orang Mesir, dan Bapak juga mengakui bahwa orang Mesir kuno itu menggantung, sementara Yesus yang katanya disalib itu justru digantung di kayu, Pak. Saya bingung dengan kalian. Bapak tahu dalam tradisi Yahudi dikatakan Yesus itu digantung dan itu dikatakan disalib, sementara Bapak sudah mengakui bahwa Mesir kuno itu menggantung, Pak. Prosesnya itu, Pak. Nah, terus kita lihat nih.
Digantung Ya, kita lihat teman-teman. tiang Nah, ini, bukan bentar. salib. Digantung tiang. Pak, kata salib itu berasal dari bahasa apa, Pak? Ya, silakan Uni dijelaskan saja, saya dengar. Nah, jadi kalau misalkannya gini ya, Pak ya. Nama istilah pembunuhan salib itu jangan Bapak berpikir bahwa salib itu melulu hanya seperti yang dilakukan kepada Yesus, Pak. Bahkan ketika proses pembunuhan yang dilakukan kepada Petrus dengan cara yang berbeda juga disebut dengan salib, Pak. Dan kita tahu orang Yahudi menganggap bahwa Yesus ini kalau istilahnya disalib, tapi menurut orang Yahudi itu dia digantung. Dan proses itu disebut dengan salib, Pak. Ngerti nggak? Jadi kalau Bapak bilang proses pembunuhnya dengan seperti itu, siapa bilang disalib itu cuman dengan cara seperti badan di tengah daging? Enggak, Pak. Istilah salib itu pembunuhan yang dilakukan dengan cara digantung dengan cara bermacam-macam. Mau ditebalekkan, mau disilangkan, tetap namanya disalib. Jangan Bapak berpikir bahwa disalib itu hanya seperti ini doang, Pak. Enggak, Pak. Itu salah cara berpikirnya gitu. Ini bentar, saya cari data. Kalau saya ini, Siap. saya tidak akan banyak bicara dulu sebelum saya ada data. Nih ya. Bentuk hukuman serupa salib itu sudah dilakukan oleh orang Mesir, Pak. Sebentar, saya minta literasinya dulu ya. Bentar ya, saya ambil literasinya dulu. Kita buka dulu. Nih. Teks Medinet Habu dalam kuil Ramses abad ke-12 sebelum Masehi. Relief menggambarkan para tawanan digantung atau dipancang di kayu sebagai hukuman atau simbol kesalahan. Nah, hukuman gantung atau pancangan ini sering diberikan kepada para pemberontak dari Libya dan Nubia. Referensinya ada dalam Brestes James Henry Ancient Records of Egypt volume 4. Dalam Wilkinson Richard H. The Complete Temples of Ancient Egypt, Thames Hudson tahun 2000. Kemudian dalam Papirus Turin, Pak, mencatat eksekusi terhadap pejabat dan pelayan yang bersekongkol menjatuhkan Ramses ketiga, dihukum digantung depan gerbang. Nah, ini yang disebut dengan penyalipan menurut Erikson W. Papirus Turin 2008, rekonstruksi naskah Mesir tentang pengadilan. Nah, relief kerajaan Asyur abad ke-8 sebelum Masehi menampilkan orang ditancapkan di tiang tajam sebagai teror kepada penduduk yang ditaklukkan. Ini disebut dengan salib, Pak. Pembunuhan yang serupa, Pak. Jadi kalau misalkannya, misal nih ya, ketika ada istilah makan itu nggak semua makan itu harus memasukkan nasi dengan tangan. Ada yang makan itu pakai sumpit, tetap disebut makan, Pak. Ada yang pakai sendok, tetap disebut makan. Jadi kalau kita bicara tentang penyalipan itu jangan dipersingkat maknanya hanya menggantung orang dengan tanda tambah begitu terus begitu, Enggak seperti itu. Salib itu pembunuhan keji yang dilakukan dengan metode yang kurang lebih seperti yang terjadi kepada Yesus. Seperti itu. Gitu, Pak. Kira-kira. Siap, Uni. Jadi nih ada lagi, Pak. Ada lagi, Pak. Herodotus, Pak, di abad ke-5 sebelum Masehi. Dalam historis 3125 Raja Darius I menyalibkan 3000 orang di Babylon, Pak. Gitu. Jadi penggantungan dan pemancangan tubuh di kayu-kayu itu, apapun istilahnya, itu sama dengan salib gitu loh. Disebut sebagai penyalipan, seperti itu. Sama dengan salib, tapi bukan kata salib, penyaliban digantung pada tiang. Ya makanya saya tanya, arti kata salib apa, Pak? Oke, fakta sejarah, hukum penyaliban dimulai dari Kekaisaran Persia dan Romawi abad ketiga sebelum Masehi. Data, Pak. Ketiga setidaknya, itu fakta sejarah ya. Bentar. Ya data dong. Yang ada di zaman Yusuf itu adalah hukum penggal kelapa. Bapak tahu arti kata salib nggak sih, Pak? Saya mau tanya, Bapak ngerti? Pak, arti kata salib itu, coba Bapak tunjukkan kepada saya definisi salib. Salib itu dari bahasa apa, Pak? Salib itu dari bahasa Syriak. Akar kata bahasa Semitiknya itu ya, Pak ya, dari kata solaba. Solaba ini artinya adalah menyalip dan menggantung pada tiang, Pak. Itu digantung, ini bukan disalib.
Oke, udah. Loh, Oke. enggak, saya tuh Kita gini lanjut loh. Kalau Bapak maksud disalib itu cuman dipaku kayak Yesus, itu salah saya bilang. Kan saya sudah jelaskan tadi. Contoh, memakan itu bukan hanya memasukkan dengan tangan nasi ke dalam mulut. Pakai sumpit juga makan, pakai sendok juga makan. Tadi saya tanya sama Bapak, Bapak mengerti arti kata solaba, salib? Asal katanya dari mana, bahasa apa yang dipakai? Bahkan salib sendiri juga diterjemahkan kepada menggantung. Jadi kalau ada orang yang matinya digantung pada Raja Ramses dulu abad Ramses ketiga tuh, maka itu juga dikategorikan sebagai salib, Pak. Bapak tuh gimana sih? Karena arti salib itu sendiri dari kata solaba artinya menggantung, memancang orang di atas tiang, dan peristiwa itu sudah dilakukan. Tadi saya sudah bacakan gitu loh. Udah saya mau ini buka bentar dulu. Kalau kayak gini Ya, diskusi mah. Kita lewat aja ke anak kronis yang berikutnya, boleh ya? Sebentar dulu Pak, saya kasih data dulu. Bentar. Bentar ya, saya lagi cari. Saya udah pernah bahas ini dulu, cuman saya nggak simpan datanya. Saya bahkan punya data sejarahnya itu. Enggak kok, Bentar saya ya. tidak mendebat. Saya tidak mendebat. Enggak, saya ini bukan jelas. cuma ke Bapak. Nanti ada saudara saya yang Islam dapat pertanyaan seperti ini ya. Teman saya kan dapat pertanyaan begini, jadi mereka tahu cara menjawabnya seperti apa. Oke Pak, karena saya kalau diskusi ini bukan cuma untuk si penanya saja, tapi saya memberikan edukasi juga kepada orang yang menonton. Bentar. Ingat ya, kata solaba tadi dimaknai sebagai menggantung juga. Bentar. Saya lagi cari data dulu. Di mute dulu Pak. Pak, di mute dulu Pak. Soalnya ada apa namanya? Siap. Ada suara musik apa Kak? Sambil uang motor dulu. Mau kemana Kak? Mau bayar motor. Oke. Hati-hati di jalan. Di sini orangnya mau datang. Oh alah, deket ya. Bentar ya Pak, saya bongkar-bongkar data Pak. Ini data lama nih Pak. Ini nanti saya dijelaskan. Saya Udah cuma nanti saya kasih data nanti, karena saya memang tidak simpan data ini, karena saya pernah menjawab ini. Kalau nggak salah Bapak juga yang bertanya tentang ini kalau nggak salah. Ya, Uni pernah berjanji mencarikan waktu, cuman sampai sekarang. Enggak, sudah Uni saya tetap kasih sibuk. datanya. Sudah saya kasih datanya waktu itu. Saya ingat banget saya kasih datanya waktu itu. Dan data ini dikasih sama Bang Jibril ke saya. Enggak, saya masih ingat, Pak. Data ini dikasih Bang Jibril ke saya bahwa penyalipan itu sudah pernah terjadi, dan saya buka waktu itu. Saya tuh pernah Ya, bahas saya- ini. Saya dapat data, saya ingat siapa yang kasih saya ilmu tuh, saya ingat banget. Data tentang penyalipan sudah ada zaman Mesir itu Jibril yang kasih ke saya. Kalau saya tidak salah tuh. Saya punya datanya dan saya tidak simpan itu. Bahwa ingat ya, Oke. salib itu dari kata solaba artinya menggantung atau memancang mayat di atas tiang. Dan itu sudah dilakukan di zaman Raja Ramses ketiga. Tuh. Oke, saya juga tidak akan mendebat ya. Saya paling bertahan sekali kalau dijelaskan lagi ya. Itulah kita harus menghargai jawaban. Oke, Uni, jadi santai-santai aja. Berikut ayat yang menurut hemat saya anakron lagi ya, Pak. Uni, boleh ya? Silakan. Silakan Pak. Tapi Bapak, Oke. sebelum ke sana saya mau tanya. Tentang penyalipan itu dikatakan anakronisme itu, kalau boleh tahu ada nggak scholar yang mensupport hal itu? Satu nama scholar dari kalangan yang memang terpercaya keobjektifannya mengatakan bahwa itu anakronisme, ada nggak? Gini nih, jadi pada akhirnya Oh, ya pasti udahlah, ya setuju. Kita yang awam ini kan pasti kekuatan kita cuma pencarian ya. Nggak, saya Nah, pikir Bapak jadi- nggak. Ya udah. Oke, berikut ini agak sedikit, sering diperdebatkan, cuman ke Uni mungkin yang paling pas untuk ditanyakan ya. Jadi kembali saya bertanya untuk mendengarkan jawaban, bukan untuk membantah dan mendebat. Jadi sekarang Quran surat Maryam ayat 28. Di situ Maryam disebut saudari Harun. Wahai saudari Harun. Ya, oke, kita lihat. Oke, zaman kehidupan mereka itu beda ya. Ini beda hampir 1200 tahun antara Maryam ibu Isa dan Harun saudara Musa. Gitu, silakan Uni jelaskan.
Rasulullah sudah menjawab ini Pak, ketika para sahabat bertanya, bagaimana dengan orang Nasrani yang bertanya, bukankah Harun itu hidupnya beda zaman dengan Sayyidah Maryam? Rasulullah menjawab, bukankah banyak nama yang sama digunakan oleh orang-orang Yahudi mengambil dari nama-nama orang yang dimuliakan. Nah, seperti nama Yusuf. Yusuf itu sudah ada juga di zaman Yesus. Apakah Yusuf itu sejaman? Tidak. Rasulullah sudah jawab itu. Dan yang saya kasih Bapak 4 jawaban deh. Dan yang kedua Pak, ukhta Harun di situ, apakah maknanya saudara kandung? Tidak Pak. Sebagaimana di Bible ketika dikatakan bahwa Yesus adalah anak Daud, bukan berarti anak kandung. Karena dalam Islam Pak, ketika Rasulullah berkata, aku merindukan saudara dan saudariku, maka para sahabat berkata, siapakah saudara-saudarimu? Bukankah kami saudara-saudarimu? Lalu Rasulullah berkata, kalian adalah sahabatku. Saudara dan saudariku adalah mereka yang belum pernah melihat aku, tapi mereka mengikuti aku. Artinya saya ini ukhti Muhammad. Bukan berarti saya sejaman dengan Nabi Muhammad. Jadi orang-orang soleh itu saling bersaudara Pak. Dan itu dijelaskan dalam Al-Quran dan dalam hadis. Maka tidak ada para ulama yang memahami bahwa ukhta Harun tersebut maksudnya saudaranya Sayyidah Maryam ini adalah adik kandung dari Harun yang bernama Miriam. Tidak Pak. Tidak ada seperti itu para ulama memahami, ya. Dan masalah ukhta Harun ini saya sudah jawab dalam situs saya nih, di website saya tuh kalau nggak salah ada jawaban tuh, ya. Dan saya berikan datanya, ntar dulu. Seperti itu ya. Nah, jawaban yang ketiga seperti tadi, Rasulullah sudah menjawab ini dengan mengatakan bahwa banyak orang yang menggunakan nama-nama orang yang dimuliakan di kalangan orang-orang Yahudi. Yang kedua, ukhta di situ bukan saudara kandung. Yang ketiga, bahwa Sayyidah Maryam dipercayai oleh kalangan Muslim bahwa dia keturunan dari suku Lewi dari kalangan Harun. Yang keempat, jawaban saya lupa. Ini saya sudah tuliskan 4 jawaban. Nah, kurang lebih seperti itu Pak. Oh ya, saya komparasi dengan ini Pak. Ketika Yesus berkata, sama seperti Yesus dengan Nabi Muhammad. Bentar Pak, tidak apa-apa. Saya tambahkan lagi Pak. Ketika Yesus berkata, Tuanku, inilah ibu dan saudaramu. Lalu Yesus berkata, mana saudaraku? Mereka yang mengikuti firman Tuhan. Jadi saudara di sana itu bukan berarti saudara sekandung, tapi bisa jadi karena memang Maryam itu nasabnya sampai kepada Harun, atau di ulama juga menafsirkan bahwa mereka itu sejalan dalam keyakinan gitu. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Mantap. Mantap Uni, mantap. Edukasi yang luar biasa. Nah, sekali lagi saya kagum di ada satu jawaban tadi itu pas ya. Oke Uni, jadi boleh ya saya lanjut ya Uni. Uni sebagai narasumber yang bisa kasih ilmu nih. Boleh saya lanjut? Oke. Insya Allah Pak, tapi kalau saya nggak bisa jawab, saya nggak paksakan diri ya Pak ya. Mantap, ini Uni masih asli nih, tidak marah-marah begini asik. Oke Uni, tolong dijelaskan ke saya makna begini tekstualnya Al-Maidah 47 dan persepsi Uni tentang ayat tersebut. Al-Maidah ayat 47 Uni, silakan. Al-Maidah 47. Ini banyak saya tanya ke teman-teman, teman-teman Muslim termasuk Felix, banyak yang agak sedikit kesulitan nih Uni. Terus ke Ustadz Wafi juga saya lihat agak lari ya. Jadi saya menganalisanya dengan akal, lari jawaban, tapi saya tidak mendebat. Nah sekarang dalam ini menjawab sebaik yang Uni tahu, silakan. Al-Maidah 47. Iqbal merungkat dek, bentar Pak, ini Iqbal merungkat. Gimana nih? Bentar. Dek, takutnya merungkat dia nih. Oke, nggak merungkat ya dia. Enggak aman. Aman. Oke. Itu nih banyak yang di bawah tuh suka itu. Jadi saya ini ya, selama ini saya baca ya. Dan hendaklah orang-orang yang berpegang kepada Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu orang-orang fasik. Apa sulitnya memahami ayat ini Pak? Kalau Rasulullah itu ketika Rasulullah itu didatangi oleh orang Yahudi, hukum yang diberikan kepada orang Yahudi itu adalah hukum Taurat. Kepada orang Nasrani maka Injil. Jadi Rasulullah itu
diperintahkan untuk memutuskan perkara di antara orang-orang Yahudi itu seperti yang mereka imani di kitab mereka. Makanya ketika para orang Yahudi ketika mereka itu membawa perempuan yang berzina pada waktu itu, maka mereka mempermalukan perempuan tersebut. Maka apa kata Rasulullah waktu itu? Bukankah ada di kitabmu bahwa kalau seandainya perempuan berzina ya dirajam? Artinya Rasulullah diperintahkan untuk memerintahkan orang Yahudi untuk jujur dengan kitabnya. Kalau memang tertulis di kitabmu, ikuti itu. Apa yang ada di kitab Tauratmu, ikuti itu. Begitu juga dengan orang Nasrani. Kalau memang di Injilmu kau anggap begitu, ya ikuti. Sama seperti yang kami lakukan sekarang nih. Kami kan diskusi sama Bapak. Bapak bilang saya percaya kepada Bible. Maka kami menguji konsistensi kalian dengan mengatakan, ya sudah, kalau begitu hukum yang kalian lakukan harusnya sesuai dengan di kitab kalian. Ini sebagai bentuk gini loh Pak. Kalau saya memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengajarkan kepada kami untuk menguji konsistensi kalian juga tuh. Rasulullah itu menguji konsistensi para orang Yahudi dan orang Nasrani juga Pak. Karena mereka bilang begini, saya percaya dengan kitab ini, tapi ternyata mereka banyak berdusta gitu loh. Contoh ketika ada perempuan yang berzina itu, mereka nggak rajam. Makanya Rasulullah diperintahkan untuk lakukan hukum yang mereka imani di kitab mereka. Nah jadi Allah berkata, pengikut Injil, wahai siapapun mereka, pengikutnya Nabi Isa, dia wajib menerapkan syariat Nabi Isa. Wajib Pak, karena dia mengaku pengikut Nabi Isa. Pengikut Nabi Musa, wajib baginya menjalankan hukum Taurat, karena dia mengaku pengikut Nabi Musa. Tapi ketika Nabi Muhammad hadir sebagai Nabi terakhir khataman Nabiyin, mereka harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya ada dalilnya dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiina man amana billah wal yaumil akhiri wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yazanun. Itu data. Barang siapa yang beriman, baik dari kalangan Yahudi, Nasrani, kalau dia beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka dia tidak akan bersusah hati. Artinya Pak, kalau memang kalian mengaku, mereka ahli kitab itu mengaku bahwa kami pengikut Isa, mereka harus konsisten ikuti apa yang diajarkan Nabi Isa Al-Masih putra Maryam. Tapi ketika ternyata Islam sudah hadir karena banyak penyelewengan yang terjadi, maka wajib bagi kalian untuk ikuti Nabi Muhammad SAW. Seperti itu Pak. Siap-siap nih, kita pending dulu sampai ke wajib lah mengikuti ya, karena saya belum punya kekuatan dalil untuk itu, belum dapat saya. Gini, ada dalilnya, ada dalilnya. Ada dalilnya, bentar, ada dalilnya. Bentar. Nggak, saya kasih dalil nih. Yesus berkata, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepada kalian, tapi kalian belum sanggup untuk menerimanya. Tapi aku akan meminta kepada Bapakku untuk meminta penolong lain. Artinya Yesus sudah mengatakan dengan clear bahwa dia tidak selesai mengajarkan ajarannya. Dan kalian tidak mau mengikuti orang yang disebut dengan Al-Amin, yang adalah kebenaran, bernama Muhammad ibnu Abdullah, karena keingkaran kalian. Padahal ketika kami bisa membuktikan bahwa Muhammad ibnu Abdullah tidak pernah berbohong, apa yang dituliskan dalam kitab suci yang dibawa oleh Muhammad ibnu Abdullah ini terbukti sebagai kalam ilahi, kalian tidak mau menerimanya. Inilah bukti keingkaran kalian. Kenapa? Ya mungkin keenakan makan berdua, tidak mau ketakutan, mungkin tidak mau kehilangan dunia, atau karena terdoktrin dan tidak mau menggunakan akal pikiran. Sebenarnya simpel saja Pak. Bahkan saking toleransinya Nabi Muhammad diajarkan oleh Allah, ketika orang Yahudi yang menolak beliau saja meminta putusan perkara kepada Nabi Muhammad, apa kata Allah? Putuskan menggunakan kitab mereka. Enggak dipaksa, putuskan pakai Al-Quran Pak, karena kalian tidak beriman kepada Al-Quran. Kurang apa Nabi saya toleransinya Pak? Inilah bentuk bahwa Nabi saya itu bukan seorang manusia yang haus validasi untuk diikuti. Orang Yahudi saja datang kepada baginda Muhammad ibnu Abdullah, putusannya itu lihat di kitabmu, kata Rasulku. Inilah bentuk bahwa Nabi saya bukan orang yang memaksakan kau harus terima Al-Quran ini. Kecuali kaum kafir pada zaman Rasulullah dan zaman kami menyerang kami ketika kami syiar Islam dengan baik. Seperti itu. Maka telah wajiblah kami berperang kalau kami diperangi. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Saya bacakan beberapa tafsir dulu tentang ayat itu ya. Ya, saya bacakan beberapa tafsir para ulama terkait tentang ayat itu.
Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini merupakan lanjutan dari konteks ayat sebelumnya tentang Taurat dan Injil. Allah perintahkan agar ahlul Injil berhukum dengan hukum-hukum di Injil, termasuk hukum moral dan keadilan. Ibnu Katsir menegaskan bahwa Injil yang asli mengandung perintah yang sejalan dengan Al-Quran. Seperti itu. Nah, di masa Nabi Muhammad hukum Al-Quran menggantikan, menasakh. Bapak tahu arti nasakh mansukh, ya? Nasakh mansukh itu menjadi pengganti dari hukum karena sudah datang nabi baru. Maka hukum yang relevan dari mulai kenabiannya sampai nanti akhir zaman itu adalah hukumnya di Al-Quran. Kenapa? Hukum untuk Yahudi, untuk Bani Israel telah dinasak mansukh, dinasak dan dimansuh, digantikan, karena itu hak Allah. Kenapa? Inilah bentuk pengetahuan Allah memberikan hukum sesuai dengan timelinenya. Bayangkan kalau di zaman tahun 2025 ini hukum masih Taurat, Pak. Nggak kebayang kita, Pak, kalau ada perempuan nggak perawan dari sampai mati. Semua perempuan rata-rata mati itu, Pak, karena banyak yang nggak perawan, Pak. Karena Allah tahu bahwa di tahun 2025, di tahun 2000 sampai nanti banyak perempuan-perempuan lagi tidak menghargai kevirginannya. Kalau seandainya hukum Taurat masih diberlakukan tahun ini, apa yang terjadi, Pak? Mati semua itu anak-anak yang mengaku gadis itu, Pak. Kenapa? Pada faktanya, Bapak tahu kalau kita mau menyelidiki, Pak, banyak sekali perempuan yang hamidun sebelum menikah. Dan bahkan ini terjadi di sekolah-sekolah. Kalau Taurat dijalankan, Pak, untuk tahun ini, maka matilah itu perempuan-perempuan banyak. Begitu juga kalau seandainya dalam hukum Yahudi perempuan yang datang bulan itu najis, maka kalau ada perempuan yang memegang piring, Pak, najislah piring yang dipegangnya. Bayangkan kalau hukum itu diadakan sekarang, maka tentu orang tidak akan mau beragama karena menganggap perempuan direndahkan, didiskriminasi. Maka Al-Quran hadir sebagai hukum yang tidak berat dan juga tidak meringankan dan bahkan tidak menghilangkan seperti Kristen. Yahudi hukumnya terlalu berat untuk dijalankan pada saat sekarang ini. Bapak pernah mendengarkan sebuah fakta yang terjadi? Orang Yahudi itu pernah menutup badannya dengan plastik ketika naik pesawat sampai ditangkap beberapa kali. Rabi Yahudi, Bapak pernah dengar berita itu? Ini fenomena yang terjadi. Dan Bapak tahu nggak kenapa mereka menutup diri mereka dengan plastik di dalam pesawat sehingga pesawat tidak bisa jalan? Karena kru pesawat takut dengan kelakuan orang Yahudi ini, klasik Yahudi klasik ini. Bapak tahu nggak kenapa? Karena mereka diharamkan menyentuh jenazah atau mayat, Pak, orang, Pak. Mereka itu najis. Dan Bapak tahu nggak, kalau mereka menyentuh mayat orang, Pak, mereka harus mensucikan diri mereka dengan cara membakar sapi berwarna merah, kemudian abunya itu diletakkan di dalam air untuk mensucikan mereka. Di Islam, Pak, kena lidah anjing aja, Pak. Kami cukup 7 kali dengan tanah, Pak. Hukum Islam yang diberikan Allah dalam Al-Quran tidak memberatkan dan juga tidak seenak udelnya hilang begitu saja seperti yang dilakukan oleh orang Kristen. Mohon maaf ya, Pak, ya. Di Kristen kan hukum kan cuma hukum kasih tuh. Taurat sudah dibatalkan. Jadi seperti ini, Pak, Islam benar. Agama Islam ini adalah agama yang membawa hukum yang relevan untuk orang-orang yang hidup setelah zaman Rasulullah sampai nanti kiamat datang. Seperti itu, Pak. Kenapa? Ini bentuk kemahatauan Tuhan. Ini bentuk kemahakasihan Allah. Ini bentuk bahwa Allah tahu apa yang akan kita hadapi. Kebayang nggak, Bapak, kalau sempat hukum Taurat masih dijalankan, tidak boleh makan ikan yang tidak bersisik, tidak boleh makan kerang, tidak boleh makan udang, tidak boleh makan kepiting, tidak boleh makan kelinci. Bahkan Bapak tahu dalam hukum Taurat, barang siapa yang memperkodok seseorang maka wajib menikah dengan yang memperkodok asal dia berikan uang 5 shikal. Terbayang nggak, Bapak, seandainya saya diperkodok sama Pak Taipudin Ibrahim, terpaksa saya menikah sama dia asal dia mampu kasih uang 350.000 kepada mama saya, papa saya. Ngeri, Pak, kalau itu dijalankan. Begitu juga kemudian, Pak, bagaimana imamat pasal 25 ayat 45 kalau dijalankan sekarang. Apa yang terjadi, Pak? Nggak terbayang bagi saya kalau kita boleh diperbudak oleh orang Yahudi seumur hidup, turun-temurun diwariskan, karena mereka diperintahkan memperbudak turun-temurun dan diwariskan selama-lamanya. Maka Islam, Pak, hadir untuk membantah ajaran yang ditambah-tambahkan dan membantah ajaran yang ditiadakan. Maka Islam hadir dengan membawa hukum yang relevan sebagai bentuk cintanya Allah kepada hambanya yang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang tidak memberatkan kita hamba-hamba Tuhan ini melebihi apa yang mampu kita lakukan. Beda, Pak, seperti yang dikatakan Paulus, hukum Taurat itu nggak mampu dilakukan. Lah, kok iya Tuhan ngasih hukum yang tidak mampu dilakukan? Kurang lebih seperti itu kiranya. Terima kasih, Bapak. Lanjut pertanyaannya. Dijawab sama Bang Teku habis ini. Capek aku makan buah dulu aku. Ya.
Ya siap-siap Uni, santai saja. Saya menanggapi dikit ya, dua tanggapan ini tapi singkat. Justru Al-Maidah 47 itu justru Al-Maidah 47 tadi pengikut Injil harus memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah. Nah, justru itu mengisyaratkan saya bahwa ada legalisasi Quran tentang orang-orang yang mengikuti Injil, ya. Justru Oke. di situ ada Bapak ngikutin legalisasi. Injil? Bentar, sebentar Uni. Oke, saya tunggu. Jadi kalau menurut saya, justru menurut saya mengacu pada ayat ini, justru kalau seorang Muslim mengajak saya, umpamanya ya, mengajak orang Kristen masuk Islam, itu satu tanya, itu dijelaskan, itulah orang-orang fasik, gitu kan? Kalau kita kembali harus merubah agama kita ke agama lain, maka kita akan disebut orang fasik sesuai dengan Al-Maidah 47. Kemudian Anda mencoba untuk menerasikan Islam secara ke penyempurna itu dalam Al-Baqarah 62. Sesungguhnya orang mukmin, orang-orang Yahudi, di sini Uni ditegaskan tidak ada komplain Islam, ya, bahwa siapa saja yang beriman percaya kepada Allah, hari akhir, dan beramal saleh. Itu tiga ya. Percaya kepada Allah, hari akhir, dan beramal saleh. Jangan menjelaskan bagi mereka agama itu saya, siapa Pak. saja. Itu Bapak menjelaskan. Siapa saja. Ya. Nggak gitu, Pak. Itu siap. Bapak Jadi, mentafsir itu- Al-Quran saya. Bapak, saya mau konfirmasi dulu sama Bapak. Mengikuti cara berpikir Bapak yang menafsir Al-Quran saya, tidak mengikuti perkataan para ulama. Ya oke lah, Bapak kan Kristen, nggak masalah. Sekarang saya mau tanya betul-betul nih. Bapak mengikuti Injil? Ya, itu saya Mana harus Injil? mengimani Injil. Ya, mana Pak Injilnya? Nah, oke, kalau tentang Injil Uni, mungkin agak sedikit Uni akan kesulitan ini kalau kita diskusi tentang Injil ya. Nggak, saya tanya Gitu, Pak, mana Injilnya Pak? Saya Saya enggak, balik gini loh saja. Pak. Kalau Bapak mengatakan saya pengikut Injil, saya mau tanya Injilnya mana Pak? Injil yang saya pegang sekarang, yang dipegang orang Yang mana? Kristen itu adalah Injil. Wah, itu bukan Injil Pak, itu Biblos. Injil itu Pak, Injil yang dimaksud oleh Al-Quran itu adalah wahyu yang diberikan kepada Nabi Isa Al-Masih Putra Maryam Pak. Aduh Bapak, itu mah Biblos Ya. Pak, catatan manusia-manusia yang nggak jelas Pak. Ini sudah masuk ke topik Injil ya. Saya tanya Uni, Ya. terus Tadi mana topik kita Injil yang asli yang diturunkan Mana itu ada mana? lagi Pak, makanya ada Al-Quran. Karena Injil itu sudah tidak ada. Jangankan Injilnya, nabinya aja tidak ada lagi. Bapak pertama, tidak ada. Bapak tahu ya, Bapak kan gini, kalau kita bicara ini kan kita nggak boleh memaksakan pendapat. Kalau Bapak mau bicara tentang Al-Quran saya yang lebih paham karena saya belajar. Nah, Injil adalah nama wahyu yang diberikan kepada Nabi Isa. Sementara yang Bapak pegang itu bukan wahyu kepada Nabi Isa, tapi karangan yang ditulis oleh konon katanya Matius, konon katanya Lukas, konon katanya Markus, konon katanya Yohanes, konon katanya. Pada faktanya itu bukan tulisan. Bentar dulu, itu bukan kata saya. Ini pembuktian secara ilmiah menurut Bar Ehman. Bapak dan bahkan orang Katolik sendiri mengakui bahwa penulis Bible itu tidak jelas, Pak. Masa saya mau berantem sama Bapak gara-gara orang Katolik sendiri nih, Pak? Saya tuh kalau bicara tuh pakai data, Pak. Saya nggak suka asumsi, Pak. Nggak boleh. Agama saya ngelarang saya untuk berasumsi. Saya kasih Bapak data deh, supaya kita itu diskusinya tuh pakai berkelas Ya, gitu ya, Pak ya. Ya tapi gantian Bapak, kalau Bapak mencoba menjelaskan Al-Quran saya nggak bisa dong, kecuali Bapak Islam. Kalau saya menjelaskan agama saya jelas. Iya, masalahnya Itu Pak, ayat yang inilah jelas. kenapa banyak. Sebentar, inilah kenapa banyak orang tersesat Pak, karena so tahu tentang ayat orang lain. Kalau saya tidak berani menafsirkan kitab Bapak, melainkan saya mengkonfirmasi tafsiran saya benar atau tidak. Tapi ketika Bapak mencoba mentafsirkan Al-Quran saya, bahkan Nabi saya saja mengajarkan saya bahwa siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan akalnya finar. Kenapa? Saya yang Ini sudah bukan, belajar ini Loh, Pak, itu bentar dulu. terjemahan. Itu tafsir namanya. Wah, ini maksa nih. Ini bukan Terjemahan. diskusi ini bukan diskusi. Bapak menafsir dari terjemahan ya. lagi. Terjemahan, Pak. Duh, kalau kayak gini mah bukan. Ini namanya bukan diskusi, Pak. Ini Bapak mau memperkodok agama saya. Sebenarnya saya nggak masalah Bapak berpikir seperti itu. Tapi ketika Bapak bertanya kepada saya seorang muslimah, jangan Bapak potong dulu ketika saya menjawab. Udahlah saya jawab, saya dibantah dengan ketidaktahuan. Masa saya dibantah sama orang yang menafsir terjemahan Al-Quran?
Jangan gitu dong. Saya bicara Tidak, itu Uni. dari Uni Duh. saya tanya Uni yang siapa yang punya kapasitas menerjemahkan? Ya, Kemenak Kalau Republik Indonesia penterjemah itu- menerjemahkan Quran. Iya. Sebentar Uni. Pak. Terjemahkan Duh, Quran dia parah itu dia. dengan melibatkan ahli-ahli tafsir, ahli-ahli bahasa. Nah, mereka itu kalau kita bandingkan dengan Uni kan beda kelas ya. Loh, gitu. Bapak- Jadi Bapak artinya tahu nggak kita arti lebih percaya terjemahan? kepada- Bapak tahu arti terjemahan? Iya. Apa arti Syukron, terjemahan? Bang. Justru itu. Bentar Uni. Justru Bapak tahu nggak arti disitulah terjemahan? Saya tanya arti terjemahan, Bapak tahu nggak? Oke, Pak, kalau terjemahan gini Bapak, itu mending Bapak gini deh Pak, besok-besok gini, Bapak, mending Bapak nanya sendiri, Bapak jawab sendiri, nggak usah ngajak-ngajak Terjemahan saya. ya. Gini aja Pak, Terjemahan ya. mending buka komal sendiri, terus nanya sendiri, jawab sendiri. Orang saya yang jawab, saya dibantah dari ketidaktahuan Bapak. Saya sudah bilang, memang Rasulullah mengajarkan kami untuk ya kalian kalau memang bahkan kami setiap hari melakukan hal itu loh. Kalian percaya Biblos? Iya. Ayo tunjukkan. Bapak percaya Biblos? Iya. Yesus mengajarkan Bapak apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Saya tanya sama Bapak melakukan hal itu? Mau nggak? gini Uni. Justru Uni Teman-teman yang begini kalah. jawabannya. Susah teman-teman bertemu, bahkan Pertama, kalaupun Uni, kita ya. gini ya, oke lah gini aja lah. Bapak memaksa saya percaya bahwa Bible itu adalah Injil. Walaupun saya tidak percaya, saya ikutilah mau Bapak. Saya buktikan sekarang ini bahwa kalian itu munafik. Bapak percaya dengan perintah Yesus dalam Waduh, kita nih Pak. Ini kalau kita ngomong tuh ya Pak, ya, Pak. Pak, Saya kita tuh kalau tanggapi, ngomong, Uni. bentar dulu. Sabar. Kalau kita ngomong, kita tuh konsisten, Pak. Maksudnya gini, saya nggak mau mengikuti Al-Quran karena Al-Quran sendiri menurut saya mengikuti Injil. Yang mana yang Injil? Ini kitab yang saya pegang, Biblos. Oke lah, saya tidak mau berdebat memaksa Bapak untuk mengatakan bahwa ini bukan Injil. Saya nggak perlu berdebat lagi karena Bapak sudah ngotot. Artinya ini sudah didoktrin. Oke lah, saya ikuti maunya Bapak. Bapak yang terhormat, kalau Bapak mengatakan bahwa Bible adalah Injil, Bapak betul nggak konsisten percaya bahwa Bible itu adalah ajaran Yesus dan Bapak mengikuti? Silakan Bapak jawab. Kita langsung uji-uji aja guys. Ya, Ya, percaya. justru ketika bicara tentang Injil, ini menunjuk bahwa literasi Quran Uni itu kurang. Jadi Teman-teman ketika gimana saya sih Bapak mengatakan ini? Injil Saya itu, sudah ngikuti pemahaman dia, malah Ya. dia nuduh-nuduh ad hominem. Bapak Bentar. menyerang pribadi karena Bapak nggak bisa menjawab. Saya nggak pernah nyerang pribadi Bapak dari tadi loh. Saya nggak bilang Bapak bodoh di sini loh. Mari kita buktikan. Saya Mari Bapak kita bilang buktikan. minim literasi Mari tentang kita Al-Quran buktikan. itu penilaian Bapak. Saya membuktikan omongan Bapak itu sebagai laki-laki. Bapak bilang Bapak percaya kepada Bible. Saya tanya Bapak Oke, percaya saya nggak pada percaya. ajaran Yesus? Loh, kok saya yang Ya, diuji? pakai data, Yang Uni, mengklaim untuk- Bapak. Ini Bapak udah nggak nyambung, Pak. Ya. Saya sudah ikuti mau Bapak. Saya sudah ikuti mau Bentar, Uni. Bapak. Enggak, Bapak ngerti nggak sih diskusi kita? Pak, kalau mau debat sedikit dulu, diskusi supaya jangan sama dipaham. saya. Gini. Tidak. Gini Uni. Jadi saya ingin kenapa saya pertahankan? Kenapa menurut saya literasi Uni tentang Quran kurang? Kenapa? Coba Uni baca Al-Maidah ayat 15 supaya Uni tahu apa itu Bible atau Injil yang dipegang orang Kristen. Itulah Injil. Coba Uni baca Al-Maidah 15 dan terangkan kepada saya. Arti itu ayat yang mukamat ya, jelas dan nyata. Jangan Udah. menuduh Bible Injil itu sudah begini sudah begitu, padahal Quran menjelaskan apa itu Injil dalam Al-Maidah ayat 15. Silakan Uni. Ayo Pak, supaya makanya saya itu bilang, makanya sudah orang bilang. Duh, ini kalau diskusi kayak gini teman-teman, dia mau jawaban saya seperti yang dia mau. Bapak sudah saya ikuti maunya. Saya sudah jelaskan Injil. Aduh, Pak, Bapak mending ngomong sama tembok lah. Pak, saya nggak mau debat kusir Pak sama orang tua, males Pak. Saya sudah ngejelasin dari tadi. Injil adalah wahyu kepada Nabi Isa. Duh, Bapak tadi ngomong saya diam loh. Bapak kok kayak gitu sih? Bapak ngomong saya diam loh tadi loh. Dengarlah orang Kristen. Kalau kalian bertanya tentang Al-Quran kami, kalau kalian salah kaprah dan bahkan mempelintir Al-Quran kami maklum. Gak apa-apa. Tapi ketika saya ikuti pola main kalian, Tidak tunjukkan ada konsistensi. Duh, dipotong lagi gue ngomong. Kayak mana ini coba? Kenapa Bapak ketakutan? Kenapa? Ya udah kalau lanjut tuh diam, di mute dulu. Pak, saya ini bukan budak, Pak. Ya. Saya tuh akan membaca Al-Quran yang kalau saya mau baca. Bapak mute dulu. Orang-orang Kristen, teman-teman, nggak tahu diri, nggak tahu malu. Injil dikatakannya Bible. Bible itu catatan orang yang tidak jelas. Lalu dia paksa bahwa kita harus mengakui bahwa kitab yang nggak jelas itu adalah Injil. Udah nggak tahu malu.
Ya, memalukan, tapi nggak punya rasa malu. Kemaluannya mungkin ada, rasa malu mungkin nggak ada. Jadi gini teman-teman ya, Injil itu merujuk kepada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Isa. Lah dia pegangannya Biblos yang nggak ada kaitannya sama Nabi Isa. Nah, ketika saya sudah ikuti cara berpikirnya, ya udahlah gitu. Saya capek ngajarin kamu bahwa Injil itu bukan Biblos. Ya udah, sekarang aku ikuti mau kamu. Kamu percaya dengan Biblos itu adalah Injil Yesus? Kan begitu. Silakan dijawab. Iya Uni, saya percaya bahwa Biblos ini adalah ajaran Nabi Isa dan saya mengikutinya. Kita lanjut ke pembuktian. Berani nggak diuji? Ngomong itu kalau nggak bisa dipegang, omongannya mending ganti pakai celana pink. Gitu loh. Sekarang kita maju. Udah, Apakah Uni. Anda Bukan, ayo. mulai? Berani nggak diuji? Anda percaya nggak teman-teman? Berani nggak? Waduh, yaudah Iqbal masuk Iqbal. Bapak ini kelihatan Iqbal udah ketampol. Masuk Bang Iqbal. Teguh masuk, Bang Teguh masuk. Bang Teguh silakan. masuk. Boleh. Saya minum dulu ya. Oke, saya dikit Uni. Mari berhakimlah pada Quran itu Uni. Di Quran menjelaskan bahwa Bible yang Di mute aja. Dia mentafsir Al-Quran kita. Dia nggak punya hak menafsir Al-Quran. Bapak menjelaskan Al-Quran saya seolah-olah Bapak lebih paham dengan Al-Quran saya. Itu udah salah. Oke. Sekarang kita mulai dari Bapak tadi klaim bahwa Bible yang Bapak pegang ini adalah Injil Yesus, betul Pak? Astagfirullah. Ini ulama yang menjelaskan kenapa Anda sama Uni. Enggak, saya tanya Jadi Bapak. gini. Dengarkan. Nah, Saya makanya nanya Bapak. Bapak masalah- mengklaim. Dengarkan dulu. Apakah Bible yang Bapak pegang ini adalah Injilnya Yesus? Saya tanya. Ya, Injil sesuai Quran. Oke. Coba sekarang kita buktikan benar nggak itu Injilnya Yesus. Artinya kalau memang itu Injilnya Yesus, coba Bapak baca Lukas 8 ayat 1. Sebentar Bang, sebentar. Baca dulu kita Baca. buktikan. Kenapa Apakah takut? ini Injilnya Yesus? Bentar Kita buktikan dulu. Loh, Iya, silakan Anda baca, silakan ayo. oke, saya baca ya. Lukas 8 ayat 1. Ya. Tidak lama sesudah itu Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama dengan dia. Pertanyaan saya, Injil yang diberitakan Yesus ini Injil Markus, Matius, Lukas atau Yohanes? Ya, yang ditulis itu Injil Matius, Markus, Lukas, Matius dan Oh, Yohanes. berarti Injil Markus, Matius, Lukas dan Yohanes sudah ada di zamannya Yesus. Ya, gini Bang, sama dengan Quran gini. dibukukan. Bentar. Ini, mari kita lihat. Ini yang saya, Saya bilang tanya, literal. dengarkan dulu saya pertanyaan saya. Bang. Ya, Teguh, ketika bentar. Ini yang saya dengarkan, sebut. Bapak perhatikan pertanyaan saya ya. Maaf, Di dalam Teguh, Lukas kalau 8 Anda ayat benar, 1, Pak. Ya, kita buktikan Gini, ini coba benarkah jawab. Bible ini Injil Yesus? Kan begitu? Ya benar. Di Lukas 8, Yesus itu sudah memberitakan Injil, Pak. Pertanyaan saya, Injil yang diberitakan Yesus ini Injil Markus, Matius, Lukas atau Yohanes? Saya sementara mempertanyakan Al-Maidah ayat 15. Coba supaya Anda Aduh. tahu. Nggak Tahu ada, apa yang disebut tidak Injil di- itu. Injil Nah, itu adalah tidak berani firman baca, Pak. Allah. Dengarkan, Kak. Dengarkan, Pak. Injil itu adalah firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, Nabi Isa secara lisan. Paham ya? Secara lisan. Salah besar, Bang. Dengar Bang. Injil yang ada saat itu sudah ada tua sebelum Quran, dan Quran itu mengacu pada Sekarang Bible kita yang Anda sebut. membuktikan, Pak. Bentar Sekarang dulu, kita Pak. buktikan Bentar dulu. Injil yang Bapak maksud adalah Bible itu apakah benar itu Injilnya Yesus? Justru Anda yang tidak akan mungkin dapat membuktikan bahwa Injil itu turun, karena Injil itu adalah kabar tentang Yesus. Makanya saya bilang, Pak, gini ketika ya. Uni Rifla, Injil ilmu ini, yang sebentar, disebutkan saya- di dalam Al-Quran itu, Pak, bukan Bible yang Bapak pegang sekarang. Injil yang disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah ketetapan Allah atau firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Isa secara lisan, tidak secara tertulis. Allah itu menyampaikan semua firman itu secara lisan, nggak ngasih buku dia. Ini Teuku, mari kita diskusi Al-Maidah ayat 15. Oke. Ayo. Apa yang mau Bapak tanya di ayat itu? Oke, ulama sepakat ya bahwa Ya. kitab yang dipegang orang Kristen itu, Injil itu, iya ya, banyak yang disembunyikan. Ulama mana yang ngomong gitu?
Ya, bentar dulu, dengar dulu. Dan banyak yang dibiarkan. Kemudian kita merujuk asbabun nuzul, tafsir ulama. Ternyata menurut para penafsir terbaik, ya, kayak Imam Qurtubi, ya, bahwa apa yang ada itu yang dibacakan Bible baginya. Bentar dulu, Bang, bentar dulu. Itu silakan. kalau yang benar benarkan, yang tidak bertolak belakang dengan tauhid Islam itu dibuang, ditolak. Yang kita tidak tahu kita diam. Jadi saya tanya, saya percaya Teoku sama Rifa atau percaya kepada para ulama penafsir sekarang tadi? Bapak percaya pada ulama? Dia sebentar, Bang. Bentar, tinggal dikit. Injil yang dipegang cuma itu. Tidak ada bukti manuskrip bahwa Injil itu diturunkan. Justru di situ kacaunya pemahaman Islam itu. Injil itu Bagaimana kabar ceritanya baik, manuskrip Evangelion. diturunkan, Pak? Gimana? Saya sudah jelaskan. Injil yang diturunkan Dulu, oleh Allah gimana? kepada Nabi Isa itu secara lisan, Tinggal bukan ada kalimat manuskripnya. Paham nggak? Tinggal dua Manuskrip kalimat itu ini. tertulis, Jadi- Pak. Ini kenapa orang Kristen kayak Jadi, ini kualitasnya ya? Tinggal dua kalimat nih, tolong. Jadi silakan. Injil itu adalah berita tentang Yesus. Yesus itu adalah tokoh daripada Injil itu. Tidak ada bukti bahwa Injil itu diturunkan, karena Injil dalam iman Kristen adalah kabar baik. Yesus adalah sosok yang disebut Injil. Nah, Quran membenarkan itu, Al-Maidah ayat 5. Jadi Anda ini sementara mengajak saya untuk fasik. Ya, fasik artinya tidak percaya kepada Injil. Yesus kapan disebut membenarkan Injil? Injil. Sejak kapan Yesus dipanggil Aduh. Injil? Oi Injil gitu. Aduh parah ini. Justru kalau kita bicara hukum, Uni Rifa, Uni sama Bang Teguh ini gugur secara hukum. Anda mengatakan sebuah teks sudah palsu. Wih, ngeri kali kau menjustice begitu. Anda katakan sudah palsu. Anda Ngeri setelah kali kau bisa katakan mengatakan- ngeri Oke. Sekarang gini. Saya Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bunda Ramah. Gini Pak ya, Lanjut. ya. Kan sudah saya jelaskan dari tadi. Injil yang dinarasikan di dalam Al-Qur'an itu Injil yang dinarasikan di dalam Al-Qur'an itu bukanlah Bible yang Bapak pegang sekarang ini. Oke. Nah, sekarang kan Bapak yang mengklaim bahwa Injil itu adalah Bible yang Bapak pegang sekarang ini, kan begitu? Nah, saya Dengan syarat, bertanya, mana ayat Quran yang menolak Injil sekarang? Mana ayat Quran yang menolak Injil sekarang? Ayo, coba mana? sebentar, Saya Bapak kasih, sabar. saya kasih ayatnya, tapi bukan Al-Quran hadis saya kasih ya. Ya. Tapi Oke. lanjut dulu Bang Teguh. Diam dulu, Sekarang Bang gini Teguh mau Pak, ngomong. sekarang Bapak buktikan dulu bahwa Bible yang Bapak pegang itu adalah Injilnya Yesus. Karena ini ya, aku tambahkan lagi ayatnya nih. Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar ke dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil. Kalau Bapak bilang adalah Yesus itu asli Injil sendiri, ketika Yesus mengajar ke dalam ke rumah-rumah, apa mengajarkan dirinya? Kan enggak, berarti ada yang diajarkan oleh Yesus. Nah, sekarang pertanyaan saya, mana Injilnya? Apakah yang diajarkan Yesus itu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, atau Injilnya Paulus? Yang mana yang diajarkan Yesus? Yang Bapak pegang sekarang ini? Kitab Jawab, Pak. mau jadi tulis tahun berapa, Ten? Nah, aku kasih data ya. Sebenarnya aku udah jelasin tadi, tapi dia memang sengaja nggak membahas ini. Nih ya, nih. Saya pakai kata Nabi Muhammad aja, Pak. Enggak, saya kan tadi janji mau ngasih data biar nggak bertele-tele. Ngapain bertele-tele, Pak, diskusi ini, Pak? Ini, Pak, mana Pak, kuat Pak. hadis sama Quran? Mana kuat hadis Dua-duanya. sama Quran? Dua-dua kuat. Dua-duanya. Kenapa sih? Dengar teman-teman ya, dalam hadis sahih Rasulullah mengatakan, wahai sekalian kaum muslimin, bagaimana bisa kalian bertanya kepada ahli kitab sedangkan kitab kalian yang diturunkan kepada nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kitab paling baru tentang Allah. Kalian membacanya dengan tidak dicampur aduk dan Allah telah memberitahu kalian bahwa ini ya, bahwa apa? Nih, bahwa ahli kitab telah merubah apa yang telah Allah tetapkan dan mereka merubahnya dengan tangan mereka, dan ini ada di Al-Quran. Lalu mereka berkata ini dari sisi Allah. Ini Pak, ada Al-Qurannya. Bapak bilang nggak ada Al-Quran. Ini Al-Qurannya, ini hadisnya, dua-duanya lengkap. Bahwa kitab yang Bapak pegang itu adalah kitab campuran, atau dalam istilah dalam bahasa gaul saya tuh kitab Spanyol, Pak, Sparo nyolong. Itu bukan kitab Injil, kitab yang bercampur ya, gitu. Jadi maksa banget pengen diakui ini Bible.
saya bilang, bentar Uni, makanya saya bilang literasi Quran Uni sama teman-teman di atas itu masih Hominem lagi. Al-Quran lagi. Nyerang balik ke pribadi Al-Quran. lagi. Nyerang pribadi terus dari tadi. Kita dari tadi ada Tolong nggak Bang baca. Teguh? Ada nggak Bang Teguh kita bilang dia botol dari tadi? Nggak ada. Dari Oh, kan tadi kalau dengan udah- sok baiknya, iya dengan sok baiknya dia mengatakan pemahamanmu salah, pemahamanmu kurang. Pak dikatai bodoh sama orang bodoh tuh nggak- dengar dulu Pak. Pak bentar Pak. Pak saya ini orang yang sangat tidak peduli kalau dikatai bodoh sama orang bodoh Pak. Tapi saya sangat peduli ketika ulama saya yang mengatakan saya bodoh. Karena validasi kepintaran seseorang, pemahaman seseorang itu bukan dari orang bodoh, apalagi dari orang yang berbeda keyakinan. Saya dikatakan paham Al-Quran itu bukan Bapak yang berhak memvalidasi, tapi ulama saya. Contoh Ustadz Wafi. Duh, ini Bapak kenapa sih? Bapak tuh pengen banget diakui Islam ya Pak ya. Mohon maaf Pak, kitab yang dikarang oleh orang-orang Pak, kan Bapak bilang pemahaman agama saya dan Bang Teguh kan nggak bagus, nggak pinter saya katanya. Saya termasuk orang yang nggak peduli Pak ketika saya dikatakan bodoh sama orang bodoh Pak. Bapak diam dulu, saya lagi ngejelasin metodenya. Bapak kenapa sih nggak bisa tenang? Kemasukan pneuma tadi kayaknya santai deh. Gini loh Pak. Kalau saya dan Bang Teguh dikatakan bodoh sama orang bodoh, bagi kami itu bukan sebuah penghinaan Pak. Karena apa? Di dalam Islam itu validasi kecerdasan seseorang itu ya dari orang yang cerdas juga yang bilang. Contoh, kalau Ustadz Wafi yang bilang pemahaman Uni salah, baru saya ketar-ketir, ya udah kalau gitu saya bagaimana Ustadz? Baru, tapi ketika ulama-ulama saya bilang kamu benar, tiba-tiba ada orang yang bukan ulama Kristen lagi pemakan babi bilang saya pemahamanmu tentang Quranmu salah. Bapak pikir kami percaya dengan hal itu? Nggak peduli Pak. Ini Bapak nggak usah mengulang-ulang perkataan yang sebenarnya itu ad hominem, bentuk keterguncangan iman Bapak. Saya Pak, tolonglah, tunjukkanlah bahwa kalian itu punya Roh Kudus. Bang Teguh sudah sangat tenang menjelaskan. ini muslim ya. Hei, Dia seorang pengen muslim banget. yang- Kenapa orang Kristen ini ngaku-ngaku Muslim, ngaku-ngaku Injil? adalah muslim yang Gila ini ngaku ngaku Muslim. Tadi pertama kali dia Kristen, sekarang saya ini Muslim. Apa kau ini? Nggak, Mamamu dia Muslim, nggak- bapakmu Kristen gitu. Dia, Apa? dia ngaku Muslim, tapi dia nggak paham tentang Al-Maidah 15 tadi. Konteksnya tentang apa? Kemudian ayat ini kan turunnya. Kau awal naik tadi Kristen, sekarang kau bilang kau Muslim. Udah gila kau nih. Ah, geger otakmu, bodoh. Kau ini penghujat, nggak usah kosok santun, nggak usah kosok kalem. Wih, kau itu nggak usah sok kalem, penghujat kau itu udah botol kau banyak gayamu. Nafsir kan kitab orang, kitabmu aja nggak beres. Mau nafsir. turun takut kalian. Mulai Turun aja, takut. Pak. Tuh, turunlah kau nggak penting juga kau di sini. Macam di harap Kecuali kau bisa membuktikan bahwa Injil Bible yang kau pegang ini adalah Ilmumu Injil nggak ada, Yesus. Ah, boleh. Kalau sanggup kau ilmumu membuktikan. nggak ada. Kau ngancam-ngancam turun, macam kau paling dibutuhkan di semesta ini. Nggak ada gunanya kau. Asli kau tak berguna. Dikira dia kayaknya orang Kristen ini kayaknya dipikirnya kita butuh mereka ya Dek ya. Iya, demi Allah kau tuh nggak ada gunanya di Komal ini. Tak main-main aku. Kami nggak butuh. Kalau begitu kami nggak caramu. butuh kalian loh. Yang butuh kami itu kalian. Sorry ya, Sinting sorry orang. ya. Kami itu buka Komal tuh buat kalian yang butuh, bukan kami butuh kalian. Jadi kalian pikir kami butuh penjelasan kalian tentang Biblos? Kok pede sekali, saudara. Mampus kak Saudara. timer kau nggak bisa ngomong. Kami nggak butuh kalian teman-teman Kristen, karena jujur ya, ketika kalian menjelaskan, semakin kalian jelaskan agama kalian semakin laku bodrek. Kalau kami ketika menjelaskan, tap, selesai, nggak ada pertanyaan lagi. Karena kami itu agamanya make sense. Agama Islam itu sejalan dengan naluri, sejalan dengan akal, bukan malah bertentangan. Ya, ini ada pula agama. Jadi kitab saya adalah Injil. Di kitabmu nggak ada tertulis Injil, yang ada Evangelion. Bacalah Evangelion. Pede kali bilang Injil. Injil itu hanya ada di Al-Quran. Itu istilah untuk wahyu yang diturunkan kepada Nabi Isa. Pengen banget dipalidasi sama orang Islam. Ada-ada aja lu. Mau di kiper, mungkin lu jauh. Ini belum jadi moderator dek. Udah, Turun dulu nih ya. tar lu. Ya udah ini.
Itu kenapa nggak bisa ngomong? Oh, dikasih timer. Kasih timer Bunda Rahma, biar aja, biar botol di situ sampai gila dia ngomong lah kau siapa bodoh. Dia mau giring kita di pir, bisa, nggak mampu kau, belum sampai turun, mampus. Turun kau kan? Rata-rata tuh Sendiri berat, dia, kenapa guys. gitu ya? Di awal-awal sok baik sama kita, sok ria gitu kan. Tapi lama-lama ketika ketampul, langsung menunjukkan aslinya mereka itu ya. Ini ada Oten kita naikin nih. Halo Malau Pase. Mana Ardiansa? Kenapa nggak naik-naik dia? Mana Bang Ardi? Makanya mana dia? Ada di bawah. Nggak ada. Oh dia lagi sibuk tadi, ada urusan sebentar. Nanti kesini dia. Pikir ada di Lagi bawah nyunat, udah. lagi nyunat Oten mungkin. Malam baru. Halo kesini. Mikel. Wah ini Mikelnya nge-report kah? Oten, nggak ada kerjaanmu ten. Ini Islam atau Kristen nih? Kristen, Islam atau Kristen Pak? Kristen. Pastur tuh. Oh pastor. Pastor. Halo. Siapa dek? Ini naikin lagi yang satu lagi dek. Halo Pak Pastor Kristen, silakan buka mic ya Pak. Pak PS Kristen, buka mic-nya Pak. Ya, halo. Ya halo, selamat malam. Selamat malam. Si kakak aku. Ya, Kristen Islam. Saya Kristiani. 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 Oke, Asik. silakan bahas judul. Silakan berdiskusi saudara. Bible bukanlah kitab suci. Apa dasar Anda mengatakan seperti begitu? Coba dulu kasih tahu kepada saya. Oke, Bang Teku boleh masuk sebentar? Aku telepon Siap, anakku sebentar. siap, Nanti boleh. aku masuk. Ini tema kita hari ini. Oke, baik. Bible bukan kitab suci, itu narasi dari kami ya. Sekarang sebelum kita masuk ke situ, kita setuju dulu ini kriteria kitab suci. Kira-kira gimana? Kita setujui dulu nih, apa sih kriteria kitab suci? Kenapa kitab itu dikatakan suci? Oke? Anda yang memberikan tema, Iya, makanya saya bilang. juga yang harus memberikan dasar dari tema. Oke, Anda yang dasarnya mengatakan yang bahwa pertama. Bible itu bukan kitab suci. Oke, Ada dasar Anda, saya mengatakan bahwa Bible bukan kitab suci. Yang pertama, yang namanya kitab suci tentulah isinya 100% firman Tuhan. Maka bisa dikatakan oke. suci. Kalau bercampur dengan perkataan manusia tidak bisa dikatakan suci lagi karena manusia bukan tidak suci. Itu yang pertama. Kitab suci bisa dikatakan suci ketika kitab itu diturunkan di zaman itu, di zaman orang yang menerima kitab itu. Paham ya? Kitab itu diturunkan di zaman itu, dituliskan di zaman itu. Dan yang menjelaskannya juga rasul yang menerima tentang kitab itu, baru bisa dikatakan suci. Oke, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kitab suci itu harusnya tervalidasi, sumbernya sampai sama si penerima kitab. Paham ya? Nah, dari ketiga kriteria ini aja dulu, Bible sudah gugur. Kenapa saya bilang gugur? Yang pertama, isi kitab Bible Anda untuk perkataan Yesus hanya berapa persen saja. Firman Elohim cuma berapa persen saja. Sisanya perkataan manusia, diambil dari hasil penyelidikan. Ya, banyak isi-isi penulis, perkataan Paulus di situ yang lebih dominan. Mana bisa lagi dikatakan kitab suci? Karena manusia tidak maha suci. Dah, ngopi dulu lah kalau situ. Bang Teku sama Uni Rifa ambil alih dulu, aku mau parkun ya. Parkun dulu. Oke. Ngopi dia, dijelaskan. Hanya itu kah? Ya, makanya saya bilang tadi, kriteria yang pertama, Oke. Bible gugur. Ini- Kenapa gugur? Udah jelas.
Ya, jelas gugur ya yang pertama. Yang kedua juga dia gugur. Kenapa saya bilang gugur? Dia dituliskan bukan pada saat zaman orang yang menerima kitab itu. Firman itu maksudnya. Oke, dituliskan bukan di zaman orang yang menerima firman itu. Yang ketiga, ya gugurnya di mana? Yang menuliskan isi atau yang menuliskan kitab itu tidak tervalidasi sama sumbernya. Maksudnya seperti Bible itu, kalian mengklaim itu adalah dari Yesus. Seharusnya Bible itu runutannya atau transmisinya itu sampai kepada Yesus. Faktanya Bible ini dituliskan berapa puluh tahun setelah Yesus sudah nggak ada. Maka gugur semua. Nah, sekarang coba Anda mau menarasikan bahwa Bible ini kitab suci berdasarkan ini silakan. Halo Pak Abdon, selamat malam Pak Abdon. Selamat malam semuanya. Ya, Kristen Pak ya. Ya, Ya, lanjut berdiskusi dengan Pak Teguh Pak Abdon sekarang. kalau maksudnya suci ini apa sih? Nggak tahu arti suci, Pak. Iya, kitab suci gitu. Wah, Abdon serigala. Ini saya yang turun tangan aja nih. Soalnya si Abdon Lanjut itu ini. sama kayak serigala berbulu domba. Dulu tuh, nah belum apa-apa udah pada Udah diam dulu Abdon. Jadi saya ulang ya, nih Mat. Kalau kita Abdon, saya lagi kalau ngomong belum nih. ditanya jangan ngomong dulu. Di sini tempat kami umat Islam siar agama, bukan mendengarkan kebodohan ya. Perhatikan Emang teman-teman ada yang Kristen. Abdon, kebiasaan lu dari dulu nggak berubah, Abdon. Kalau lu nggak bisa diam di sini, lu diturunin aja. Karena kita nggak butuh Kristen, apalagi yang botol ya. Oke. Emang ada yang Aduh, kagum Abdon yang diam dulu ya. Apa pernah Ini berubah si teman-teman. Abdon ya? Si Abdon ini memang zaman dulu kayak gini-gini aja kelasnya. Motong-motong orang kalau ngomong. Jadi teman-teman Kristen, tema ini adalah Bible bukan kitab suci. Ini tanda tanya. Kami ingin bertanya nih, kalau kalian mampu memberikan alasan kenapa Bible dikatakan suci, baru kita sepakati bahwa Bible suci. Asal alasannya itu konsisten dengan realitas konkret yang ada di Bible itu. Paham nggak? Kau ngerti aku ngomong apa, Abdon? Ya, Ngerti? Ya, Siapa yang udah. tunggu dulu? Kau yang menjawab atau si Kristen? ya kau kan gak tahu apa-apa. Si Udah. Kristen, gue bilang berarti kau bilang si Kristen Ya, ini nggak tahu iya, apa-apa. iya, Inilah dengar- orang dengar Kristen guys, dulu. depan kita aja Dengar- dia merendahkan dengar- saudaranya. dengar Sekarang dulu. aku Kau tanya ngomong yang menjawab aja. itu siapa? Ya, Loh, aku- ini aku komal yang kami jawab. kok. Ini komal Aku yang Islam, jawab. kami yang ngatur di sini bukan kau yang nggak ngatur tahu di sini. apa-apa. Ya turun nggak kalau gitu? Ya udah kau turun. Iya, Kalau nggak keludahi kenapa kau. diturunin? Ripa dulu. Oke, Kristen. Jadi gitu Kristen ya. Kristen, di sini kita tidak butuh orang-orang bodoh seperti Abdon. Abdon ini kalau klasifikasinya udah gelang ungu. Berpuluh-puluh tahun Abdon ini menjadi penyesat dan menyesatkan. Saya orang yang tidak butuh ngobrol dengan penyesat. Saya sangat menghargai orang Kristen yang awam tapi jujur ketimbang orang Kristen yang belaga pintar tapi begonya na'udzubillah min dzalik seperti Abdon. Nah, Kristen, bisa nggak kamu menjelaskan kepada saya dan umat Islam yang ada di sini apa alasan kitabmu dikatakan suci sehingga layak disebut sebagai suci? Karena kalau tidak ada alasannya maka memang Bible bukan kitab suci. Silakan, Dek. Saya bukan adikmu. Yaudahlah, Om, lanjut Om. Ah ya. Oke tante, bunda. Sejak kapan aku jadi bunda kau? Ya kapan nih Rifa nikah sama Omu? Iya. Yaudahlah, jawab Oten. Apa alasan Bible dikatakan suci? Silakan. Saya lagi Wah, nyepirin. sulit saudara. Berat saudara. Nggak ada yang berat. Jawab. Ya, jawabannya sangat singkat. Satu dulu, dasar kalian mengatakan bahwa kitab suci orang Kristen itu bukan sesungguhnya atau tidak suci. Hal wajar kalian mengatakan demikian. Apa ini? Ya, hal wajar. Apa Karena ini? kalian
Nggak, tunggu dulu, ini pertanyaan atau jawaban? Saya bingung nih. Biar saya beritahu. Saya kan meminta kamu menjelaskan, membuktikan bahwa kitabmu suci. Setidaknya dengan kamu berikan apa alasan kitabmu dikatakan suci. Jangan curhat. Sudahlah, malas saya. Waduh, sulit saudara. Bukan sulit, Kayak gitu. ngawur kalau Ditanya alasan kitabnya dikatakan suci aja dia nggak bisa berikan alasan. Kalau nggak ada alasan kitabmu dikatakan suci, ngapain dikatakan suci? Gitu loh, brother. saya beritahu. Kalau kau langsung kau. Kok ngajak-ngajak dia? Iya, kau langsung kau. Kenal udah rohani kau bentar lagi ya. Iya. Kan kamu Udah Abdon, kau tolong kawan kau ini yang udah tercirit-birit di sini sampai dia. Cepat Abdon, kau jawab nih Abdon. kamu Emang gini loh, emang kitabmu suci. Oh iyalah. Jelas. Dari mana kau tahu suci? Di Karena Quran Al-Quran membuktikan diri mana sendiri dalilnya suci. kitabmu? Mana dalilnya kitabmu suci? Kitab suci artinya adalah Mana kitab yang Mana dalilmu kitabmu suci? Siapa Kau yang tahu bisa, arti kitab Abdon. suci? dah? Mana Arti Quranmu kitab yang suci. Arti kitab suci apa? Oke, dalilnya. Iya, Quranmu. Pertama, Gimana dalam dalilnya? Al-Quran surah Al-Baqarah ayat kedua. Diam dulu kau, biar ku Apa jelasin. itu? Diam dulu. Zalikal kitabul la raiba fihi. Dia suci karena dia tidak diragukan, karena memang jelas. Yang kedua, Al-Quran tidak pernah terdistorsi. Al-Hijr ayat 9. Al-Quran tidak ada kontradiksi. An-Nisa ayat 82. Al-Quran tidak ada yang bisa menirunya. Surah Al-Baqarah. Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Enggak ada yang bisa menirunya. Berarti suci. Dan Al-Quran adalah kalam ilahi. Dan Al-Quran terbukti bermanfaat untuk azas hidup orang banyak, bahkan tanpa sadar karesteng pun pada akhirnya menikmati Al-Quran. Sekarang Al-Maidah pertanyaanku, 46 apa alasan kitab kau dikatakan suci? Al-Maidah 46 gimana? Nggak bisa dia. Kenal udah rohani kau kan Abdon. Ya berubah-berubah dari dulu. Nggak bisa dia menjawab karena memang tidak ada alasan mengatakan Bible suci. Oleh karena itu marilah kita putuskan bersama, Bible bukan kitab suci. Tek. Belum putus. Ya udah, kita tunggu jawabannya dari umat Kristen. Silakan saudaraku Kristen, belalah kehormatan kitab kalian. Apa alasan kitabmu dikatakan suci, saudara? Lanjut, Ya, Ikhwan Fillah yang di bawah, semuanya 2400 mata memandang. Saya minta tolong untuk dibantu tap-tap layar agar komal kita kokoh, dibantu share dan posting ulang. Buat teman-teman yang baru lewat, yang belum follow akun para apologet yang ada di atas, akun Kata Bible 03, akun host, akun Mirifa, Bang Teguh dan Bunda Rahma, silahkan di follow dulu teman-teman supaya tidak ketinggalan pada saat kita live, karena ini akun berulang live setiap harinya teman-teman, insyaallah. Ini. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.